Seorang pria mesti berjuang dan bekerja secara sembunyi-sembunyi di Amerika karena dia adalah seorang imigran gelap yang masuk ke Amerika dengan cara yang ilegal. Gimana cara seorang ayah satu anak ini hidup dalam bayang-bayang polisi dan risiko dideportasi? Film yang akan saya ceritakan ini adalah film inspirasi yang berjudul A Better Life yang dirilis di tahun 2011. Semoga alur cerita film kali ini bisa menginspirasi dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Carlos Galindo. Sehari-hari, dia berprofesi sebagai tukang kebun. Hidupnya saat ini terlalu berisiko untuk Carlos karena dia adalah imigran ilegal yang berasal dari Meksiko. Dia nekat ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Carlos mempunyai seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA yang bernama Luis. Pada suatu pagi, Luis meminta uang kepada ayahnya untuk keperluan sekolah. Namun Carlos tidak percaya karena Luis diketahui sering bolos. Oleh karena itu, Carlos meminta Luis agar bersekolah dengan benar karena dia nggak mau Luis akan bernasib sama dengannya. Ekonomi rumah tangga mereka bisa dibilang sangat sulit, sehingga Carlos nggak bisa memberikan uang pada anaknya, kecuali memang untuk kebutuhan pokoknya. Sehari-hari, Carlos pergi bekerja bersama temannya yang bernama Blasco. Dia adalah seorang imigran juga. Jadi, sebagai sesama orang Meksiko, Blasco selalu membawa Carlos untuk bekerja sebagai tukang kebun. Namun pada waktu itu Blasco memutuskan untuk berhenti dari bisnis ini karena Blasco ingin kembali mengurus usaha peternakannya. Oleh karena itu, Blasco menawarkan Carlos untuk membeli truknya supaya Carlos bisa meneruskan bisnis ini. Karena jika tidak, mungkin Blasco akan menjualnya kepada orang lain dan terpaksa Carlos mungkin harus kehilangan pekerjaannya. Carlos tentunya mau, tapi dari mana uangnya? Untuk keperluan sehari-hari aja sulit, apalagi harus membeli truk. Selain itu, kondisinya saat ini akan sangat beresiko karena jika pada saat di jalan ada masalah pada mobilnya dan harus berurusan dengan polisi, pasti dia akan ditangkap dan dikembalikan ke negara asalnya karena Carlos memang nggak ada KTP ataupun SIM. Jika itu terjadi, Carlos mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada Luis nantinya jika dia dideportasi. Blasco pun mencoba meyakinkan Carlos, jika Carlos membeli truk miliknya, Carlos bisa membuka usahanya sendiri, sehingga Carlos memiliki uang yang cukup untuk menyewa pengacara hebat agar bisa melegalkan identitasnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Luis. Namun Carlos tetap saja menolaknya. Walaupun dia harus berhenti bekerja dengan Blasco, dia beranggapan akan bisa mencari pekerjaan lain dan menurutnya lebih baik bekerja seperti ini daripada dia harus memiliki risiko sebesar itu. Di hari yang sama saat Luis di sekolah, dia malah membuat masalah. Dia berkelahi dengan orang yang memalak temannya yang bernama Faku dan berusaha menggoda pacarnya yang bernama Ruti. Karena hal itu membuatnya harus ditangkap polisi. Sesampainya di polisi, Luis malah dianggap melakukan perkelahian antar gangster. Luis mencoba meyakinkan polisi itu bahwa dia bukanlah anggota geng. Namun polisi itu nggak percaya. Luis pun diminta membuka bajunya untuk membuktikan. Namun polisi itu nggak menyangka bahwa Luis nggak punya tato sedikit pun di tubuhnya. Luis diminta untuk menghubungi pihak keluarga untuk menjemputnya. Namun Luis berusaha meyakinkan polisi nggak akan ada orang tuanya yang akan datang karena ayahnya sedang sibuk bekerja dan ibunya nggak diketahui keberadaannya. Dengan alasan itu Luis pun dibebaskan. Singkat cerita, di saat Carlos dan Blasco selesai dari pekerjaannya, mereka pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah Carlos, Blasco terpaksa menyampaikan kabar bahwa besok mereka nggak akan bekerja karena Blasco akan menemui seseorang yang tertarik dengan truknya. Omongan Blasco tentang kehidupan yang lebih baik pun membuat Carlos jadi kepikiran. Saat dia menghitung uang tabungannya, Carlos sadar bahwa uang yang dia punya nggak akan cukup. Keesokan harinya, Carlos lalu memutuskan untuk meminjam uang kepada adiknya yang bernama Anita. Namun pada saat itu, adiknya nggak bisa memberikan keputusan. Karena uang yang akan dipinjam Carlos lumayan besar, Anita harus berdiskusi dulu dengan suaminya. Di waktu yang bersamaan, Carlos membangunkan Luis untuk segera berangkat ke sekolah. Namun, Luis mengatakan bahwa dia diskors karena perkelahiannya kemarin. Hal itu membuat Carlos marah dan melarang Luis untuk keluar rumah pada hari itu. Setelahnya, Carlos pergi untuk mencari pekerjaan. Dia pergi ke suatu tempat di mana banyak banget para pengangguran yang menunggu orang-orang seperti Blasco yang akan mencari orang untuk dibawa bekerja. Namun tentu aja nggak mudah baginya untuk dipilih oleh orang-orang yang datang. Ketika lagi menunggu, Carlos pun diberi makan oleh orang lain, sepotong roti yang dibagi dua.
Sementara itu, Louis yang dilarang ayahnya untuk tidak keluar rumah tetap aja pergi keluar. Louis menemui Faku ke markasnya para gangster. Di siang itu, mereka bertemu dengan salah satu anggota gangster yang merupakan sepupunya Ruti yang bernama Cello. Faku ternyata punya keinginan untuk menjadi anggota gangster, tapi dikarenakan dia masih remaja, Cello pun menolaknya. Pada suatu malam karena tidak mendapatkan pekerjaan, Carlos memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat Anita yang duduk di depan rumahnya sedang menunggu kedatangannya. Dan gak disangka, kedatangan Anita ternyata membawa harapan untuk Carlos. Tapi ketika mengetahui Anita ingin memberikan dana darurat keluarganya tanpa sepengetahuan suaminya, membuat Carlos menolak tawaran itu. Namun Anita berusaha untuk meyakinkan Carlos jika dia mengambil tawaran ini, dia bisa mewujudkan apa yang telah dirancanakan. Anita juga paham risiko meminjamkan uang ini pada Carlos. Pada akhirnya, Carlos menerima tawaran itu. Dia sangat senang dan berterima kasih kepada Anita. Keesokan harinya, Carlos langsung membeli truk milik Blasco sekalian dengan peralatannya. Dengan uang yang tersisa, Carlos pun memberikan Louis hadiah berupa jersey sepak bola. Singkat cerita, Carlos pergi ke sekolah Louis. Dia ingin memberikan kejutan pada Louis sekalian menjemputnya. Carlos langsung memberikan hadiah baju bola pada Louis sekalian memberitahu bahwa truk ini sekarang udah menjadi milik mereka. Louis yang mendengarkan hal itu merasa senang, bahkan meminta izin pada ayahnya suatu saat dia ingin mengendarainya sendiri. Sesampainya di rumah Ruti, gak disangka ternyata keluarganya Ruti ini adalah keluarga gangster. Pantas aja pada waktu itu dia berani melawan pria yang memalak temannya di sekolah. Di saat Louis ingin pulang, Cello menyuruh Louis untuk mampir lain kali. Cello ingin mengajak Louis untuk bergabung ke dalam kelompoknya, tapi Louis gak memberikan jawabannya pada malam itu. Sesampainya di rumah, Carlos yang tengah tidur pun tersadar karena menyadari kedatangan Louis yang udah larut malam. Pada saat itu, Carlos memberitahu Louis bahwa dengan truk yang baru dia beli, Carlos akan memberikan hidup yang lebih baik. Mereka bisa pindah dari rumah itu, Louis bahkan bisa masuk ke sekolah yang lebih bagus, dan Carlos gak perlu lagi kerja setiap hari sehingga bisa menyempatkan waktu luang untuk Louis. Karena memang selama ini, Carlos dan Louis gak pernah punya waktu bersama karena terlalu sibuk bekerja agar bisa bertahan hidup. Louis gak memberikan komentar apa-apa, tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ayahnya memang tengah berjuang untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Keesokan harinya, Carlos dengan semangat 45 pergi ke tempat di mana para pengangguran berkumpul. Tanpa perlu bingung memilih orang, Carlos langsung menunjuk seorang pria yang kemarin memberikannya roti. Carlos menilai bahwa dia adalah pria yang baik. Pria itu bernama Santiago. Singkat cerita, Santiago pun dibawa Carlos untuk membantunya bekerja. Dalam pekerjaan itu, Carlos harus memanjat pohon yang sangat tinggi dan menyimpan semua barang-barang yang ada di badannya, termasuk kunci truknya di bawah. Ketika Carlos udah mencapai puncak pohon, orang yang dia kenal sebagai orang baik ini kini mencoba untuk membawa kabur truknya. Carlos berusaha secepat mungkin turun dari pohon dan mengejarnya, namun usahanya gagal. Pada hari itu, Carlos merasa sedih, kecewa, dan rasa yang bercampur aduk di dalam hatinya karena kehilangan truknya yang baru aja dia beli 2 hari yang lalu dengan uang pinjaman. Carlos pun pulang dengan keadaan mabuk karena stres. Louis yang melihat ayahnya itu pun langsung panik dan menanyakan pada ayahnya di mana truk dan perlengkapan kerjanya. Louis yang mendengarkan bahwa truk itu dicuri pun merasa sangat sedih dan juga kasihan pada Carlos melihat keadaan ayahnya saat itu. Keesokan harinya, Louis melakukan hal yang gak pernah dia lakukan sebelumnya. Louis yang dulunya cuek pada ayahnya justru kini menjadi peduli. Bahkan dia membuatkan ayahnya sarapan pada saat itu. Namun Carlos gak sempat karena dia harus menemukan truknya kembali secepatnya. Louis pun memutuskan untuk ikut serta dalam mencari truk ayahnya yang hilang. Pada hari itu mereka mencoba mencari ke tempat di mana Carlos pertama kali bertemu dengan Santiago. Carlos mencoba bertanya kepada mereka, barangkali ada yang mengenali Santiago. Seorang pria bernama Jesus pun mengaku mengenal Santiago, tapi dia meminta bayaran untuk mengantarkan mereka. Louis gak setuju dengan permintaan tersebut, namun Carlos setuju untuk membayar. Jadi mereka pun diantar ke sebuah komplek apartemen. Cuma di mana tepatnya, Jesus pun gak tahu. Karena handphone Carlos juga dicuri, Louis mencoba untuk menelpon handphone milik ayahnya. Dan benar aja, handphone itu berdering di salah satu pintu rumah apartemen. Mereka segera menggedor rumah dan mencari dari kamar satu ke kamar yang lain, namun mereka nggak menemukan Santiago. Nggak disangka, apartemen itu ternyata diisi oleh orang-orang imigran ilegal.
Teman sekamarnya Santiago mengatakan bahwa Santiago udah nggak tinggal di tempat itu lagi dan handphone milik Carlos ternyata udah dijual dengan orang tersebut. Untung aja orang itu baik, jadi dia memutuskan untuk mengembalikan handphone milik Carlos. Dari orang ini mereka pun mendapatkan informasi bahwa Santiago juga bekerja di sebuah klub malam. Walaupun Carlos dalam keadaan sulit, tapi dia tetap menepati janjinya untuk membayar Jesus yang sudah mengantarkannya ke tempat tinggal Santiago. Carlos tahu gimana perasaan orang seperti Jesus karena dia juga pernah berada di posisi itu. Singkat cerita, mereka pun pergi ke alamat sesuai dengan informasi yang diberikan teman sekamarnya Santiago. Sesampainya di sana, ternyata klub malam itu masih tutup dan mereka pun mencoba untuk masuk lewat pintu belakang, tapi nggak ada satu orang pun yang membukakan pintu. Di waktu yang bersamaan, Luis menanyakan suatu tempat kepada ayahnya yang terlihat gak asing baginya. Ternyata Carlos pernah membawa Luis ke sana saat Luis masih berumur 5 tahun dan dulunya Luis sangat menyukai tempat itu. Di sana adalah tempat para koboi bermain kuda dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana sambil menunggu klub malam dibuka. Carlos dan Luis mencoba untuk menikmati waktu bersama di tengah-tengah kemalangan yang mereka alami. Gak disangka perjalanan ini sedikit banyak berpengaruh pada hubungan mereka berdua. Mereka jadi bisa membicarakan kenangan-kenangan masa lalu. Di saat itu mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan nantinya jika berhasil menemukan truk milik mereka. Luis juga bertanya tentang alasan kenapa ayahnya masih mau memiliki anak, padahal ayahnya adalah orang yang miskin. Pertanyaan itu membuat Carlos terkejut. Dia meminta Luis agar nggak berbicara seperti itu lagi, karena pada dasarnya setiap orang tua pasti akan berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Malam pun tiba. Ketika di parkiran, mereka nggak sengaja melihat truk yang mirip dengan truk Blasco. Tapi nyatanya itu bukanlah truk mereka karena terlalu berbeda. Bahkan kunci cadangan yang Carlos bawa pun nggak bisa membuka pintunya. Carlos kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam klub malam itu untuk mencari keberadaan Santiago. Dia pun meminta izin kepada penjaganya agar bisa masuk. Ketika berada di dalam dengan sangat teliti, Carlos memperhatikan orang-orang yang ada di dalam dan benar aja, ternyata Santiago ada di sana, bekerja sebagai pencuci piring. Santiago yang melihat Carlos pun merasa takut dan memutuskan untuk kabur. Tetapi usaha kaburnya berhasil dihentikan Luis yang langsung menghajar Santiago. Luis menemukan selembar kertas di saku celana Santiago dan gak disangka oleh Carlos itu adalah kertas bukti pembayaran dari penjualan truknya dan uangnya udah dikirim semua ke keluarganya Santiago. Mengetahui hal tersebut, Luis semakin menjadi-jadi dan terus memukul Santiago. Melihat tindakan Luis yang udah di luar kendali, Carlos mencoba menghentikannya, namun Luis tetap aja menghajar Santiago hingga akhirnya Carlos menghentikan Luis secara paksa dan membuat mereka menjadi bertengkar. Luis memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya dengan penuh kekecewaan. Keesokan harinya Carlos pergi mencari Luis ke rumah Facu. Carlos berusaha memujuk Luis agar mau ikut dengannya mencari truk miliknya yang dia ketahui truk tersebut dijual di pasar gelap. Namun Luis menolak tawaran itu karena masih merasa kecewa pada ayahnya. Setelah itu, Luis jadi kepikiran bahwa apa yang ayahnya kemarin lakukan hanya karena dia mengkhawatirkan Luis. Setelahnya, Luis pun segera menyusul Carlos untuk mencari truk mereka. Pada hari itu, mereka langsung pergi ke tempat truknya dijual. Sesampainya di sana, Carlos memutuskan memanjat pagar untuk mencari truknya sendiri dan meminta Luis untuk diam saja di luar karena Carlos nggak mau membahayakan Luis. Pergerakan Carlos mesti hati-hati karena masih ada orang yang bekerja di sana. Di waktu yang sama, Luis yang lagi berada di luar berhasil menemukan truknya. Dengan segera, dia juga memanjat pagar untuk memberitahu ayahnya. Namun aksinya nggak berjalan lancar. Celananya malah tersangkut dan dia berusaha untuk melepaskan kawat itu dari celananya. Carlos yang menyadari itu langsung membantu Luis supaya tidak ketahuan penjaga. Di saat sudah menemukan truknya, Carlos pun berhasil masuk dengan kunci cadangan. Aksi mereka pun ketahuan karena dipergoki oleh anjing penjaga. Satpam tempat itu pun berusaha menghadang mereka, namun untungnya mereka berhasil kabur dari sana. Carlos berterima kasih pada Luis atas keikutsertaan menemaninya mencari truk tersebut. Luis gak kalah senangnya karena menganggap itu adalah sebuah petualangan ala gangster yang gak pernah dia alami sebelumnya.
Tapi apesnya, karena kaca depan truk mereka nggak ada, mereka pun diberhentikan oleh polisi. Sebuah hal yang dari dulu Carlos takutkan, karena Carlos nggak ada KTP ataupun SIM, dia pun akhirnya diamankan. Carlos masuk penjara karena nggak cuma mengendarai mobil tanpa SIM, tapi karena dia juga imigran ilegal. Di hari yang lain, dia dipertemukan dengan seorang pengacara dari LSM yang akan membantunya. Pengacara itu menjelaskan bahwa Carlos akan ditawari dua opsi. Jika Carlos melawan, maka Carlos akan diikutkan sidang 3-6 bulan lagi. Tapi jika dia tidak melawan, maka dia akan langsung dideportasi. Pengacara itu mencoba memberikan pencerahan. Jika Carlos mengajukan keberatan, hakim tetap akan memutuskan untuk mendeportasi Carlos, walaupun Carlos saat ini punya 1 orang anak. Karena dari pengalaman pengacara ini, ribuan sidang yang udah dilakukan, kemungkinan mendapatkan suaka hampir mendekati 0%. Sementara itu di tempat lain, Luis terpaksa harus tinggal bersama Anita, bibinya. Pada saat menuju rumah Anita, Luis menceritakan pesan ayahnya bahwa dia diminta untuk menjual truk miliknya dan mengembalikan semua uang yang dipinjamkan Anita. Tapi Anita pun menolak karena dia merasa juga memiliki hutang budi dengan Carlos. Anita menceritakan bahwa ketika pertama kali datang ke Amerika, Carlos lah yang menjaganya dan juga membiayai kebutuhannya hingga dia menikah dan punya kewarganegaraan. Di kesempatan itu, Anita juga memberikan aturan kepada Luis jika ingin tinggal bersamanya. Luis harus mematuhi beberapa aturan dan jika Luis melanggarnya, dia harus keluar dari rumah Anita. Mendengarkan hal itu, Luis malah keluar dari mobil dan memilih untuk pulang kembali ke rumahnya. Di keesokan hari, Luis mendapatkan kabar dari ayahnya melalui pesan suara yang dikirimkan melalui telepon. Carlos sangat mengkhawatirkan keadaan Luis karena Carlos tahu Luis sedang gak bersama Anita. Carlos memberikan kabar bahwa dia akan pergi meninggalkannya dan dia gak tahu kapan dia akan dideportasi. Karena itulah Carlos meminta Luis untuk datang membawakan pakaiannya, sekalian menjenguk untuk yang terakhir kalinya. Mendengarkan hal itu, Luis pun jadi sedih. Di waktu yang sama, Luis pun kedatangan Facu beserta para gangster untuk mengajak Luis bergabung dengan mereka. Tapi Luis malah memilih untuk menghindari ajakan tersebut dan memutuskan untuk pergi mengunjungi ayahnya di penjara. Singkat cerita, sesampainya di sana, seorang petugas mengatakan kalau ayahnya dikabarkan udah dalam proses persiapan pergi untuk dideportasi. Namun Luis gak putus asa. Dia berusaha meyakinkan penjaganya bahwa ayahnya mungkin masih belum diberangkatkan. Usaha itu pun membuahkan hasil dan akhirnya dia dapat bertemu dengan ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk bertemu. Carlos berterima kasih pada Luis sudah mau datang mengunjunginya. Di kesempatan itu Carlos menceritakan bahwa dulu ketika di Meksiko, Carlos dan ibunya Luis sepakat untuk pindah ke Amerika. Karena itulah Luis lahir dan gak disangka hidup di Amerika mengubah ibunya Luis. Carlos ditinggalkan bersama Luis yang masih bayi karena istrinya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat itulah membuat Carlos harus memikirkan cara bertahan hidup karena dia nggak memiliki uang dan pekerjaan yang tetap. Awalnya Carlos marah dengan kondisi ini, tapi bisa mengurus dan melihat Luis bertumbuh dewasa ternyata menjadi obat untuk Carlos. Dia sangat mencintai dan menyayangi Luis. Karena itulah Carlos jadi lebih berusaha supaya dia bisa mempersiapkan masa depan yang baik karena merupakan sebuah pencapaian bagi seorang ayah melihat anaknya menjadi orang di masa depan. Luis adalah alasan bagi Carlos untuk tetap berjuang. Mendengarkan hal itu, Luis pun jadi terharu. Namun pembicaraannya harus terhenti saat itu mengingat waktu berkunjung sudah habis. Sebelum Carlos pergi, dia meminta Luis untuk berjanji padanya agar tinggal bersama bibinya dan bersekolah di sekolah yang baru. Luis pun juga meminta ayahnya berjanji agar bisa kembali lagi ke Amerika. Singkat cerita, 4 bulan pun berlalu, kini Luis menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Dia dipindahkan ke sekolah yang baru dan tinggal bersama bibinya. Sedangkan di perbatasan Meksiko, Carlos mencoba untuk kembali ke Amerika dengan menggunakan jasa penyelundup supaya bisa bertemu lagi dengan Luis dan kembali nekat untuk menghadapi resiko yang akan dia hadapi. Seorang ayah pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Dia akan melakukan apapun untuk mewujudkan mimpi anaknya. Dia nggak peduli dengan seberapa banyak keringat dan resiko yang akan dia hadapi. Karena bagi seorang ayah, menjadikan anak-anaknya seseorang yang lebih baik dari dirinya adalah hal yang paling dia inginkan. Seorang ayah akan mencintai kita dengan caranya. Mungkin nggak lewat ucapan, tetapi lewat tatapan dan nama kita di setiap doanya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abis Saputra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.